Kita sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala sayyidil awwalin wal akhirin, imamil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad alladhi arsalahu rahmatan lil alamin, khataman nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in min yawmina hadha ila yawmiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahil nabiyyi wa ahli. Alhamdulillah, alhamdulillah. Puji dan syukur marilah kita menjadikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat taufik, hidayah serta inayahnya, karena berkat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat keberkahan di dalam umur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih cinta kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih izinkan kita sampai pada hari ini, sampai pada saat ini, sampai pada detik ini. Kita masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, di baitun min buyutillah ini, di salah satu rumah daripada rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala ini, di Masjid Jami' At-Taqwa, dalam rangka kita melaksanakan perpaduan ibadah salat maghrib berjamaah. Kemudian sama-sama kita duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu dan senantiasa memberikan tujuan rahmat dan ridhonya, serta ganjaran pahala yang berlipatkan dari sisinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada seorang insan termulia yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia, yang kita dicintaan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu juga pada para keluarga ahli baitnya Rasul, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada istrinya, kepada zuriat
sampai pada saat ini. Mudah-mudahan kita pun juga termasuk bahagian daripada umat-umatnya Rasul yang insya Allah kita semua mendapatkan syafaat dari junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin 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 ya rabbal hadirin jamaah Masjid Jami At-Taqwa, begitu pula jamaah Majelis Ta'lim An-Nafi'ah yang dimuliakan oleh Allah. Melanjutkan daripada pembahasan dari bab sabar ila angal qal alaihi salatu wassalam al-mu'min sari'ul ghadab wa sari'ur ridha falam yasibhu bi'annahu la yaghdab wa kadhalik qala Allah ta'ala wal kadhimina al-ghayza wa lam yaqul wal kadhimina al-ghayza. Kadhalik mazkur di kitab al-Ihya al-juz' ats-tsani. Nah, bal alaihi salatu wassalam bersabda ini dengan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-mu'min sari'ul ghadab wa sari'ur ridha. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan gambaran kepada seorang mukmin sejati adalah seorang mukmin yang ketika seorang mukmin tersebut dia marah, walakinnahu sari'ur ridha, akan tetapi begitu dia selesai marah maka dia cepat juga memberikan ridha-Nya. Jadi cepat marah tapi cepat juga turun intensitas marahnya dia. Kapasitas marahnya dia berkurang langsung. Tapi kalau seandainya marahnya ini terus-menerus, marah terus-menerus, nah itu dilanjutkan keimanannya. Hanya Allah SWT memang yang berkeputusan Qawmila Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Qudil aqwa wa'mur bil'urfi wa'arid 'anil jahil. Allah SWT memang yang berkeputusan Qudil aqwa, yang paling baik dari kalian adalah yang paling bisa mengambil sikap pemaaf. Wa'mur bil'urfi, dan bisa memerintahkan, menyuruh orang mengerjakan yang maklum. Wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang menurut. Makanya Allah SWT firmankan dia berkata, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ila akhir ayat. Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, kuntum khairu ummah, kalian ini
menjadi sebaik-baiknya umat. Sebagai umat daripada umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan bagi semua manusia. Madam ta'muruna bil ma'ruf, akan tetapi selama masih di antara kalian itu bisa mengajak orang memerintahkan kepada yang ma'ruf. Bisa? Bisa. Setiap dari kita ini bisa menyuruh mengajak orang kepada yang ma'ruf, kepada kebaikan. Setiap kita. Tapi ingat, jangan lupa ada terusannya dalam ayat tersebut. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau buat menyuruh, memerintahkan seseorang untuk yang ma'ruf, untuk kebaikan, mengajak pada kebaikan, semua orang bisa. Dan semua orang fine-fine saja, baik-baik saja, bagus. Bagus itu memerintahkan kepada yang ma'ruf, kepada kebaikan. Lagi wa tanhauna 'anil munkar. Allah Subhanahu wa taala tidak cukupkan ta'muruna bil ma'ruf saja. Allah Subhanahu wa taala tidak cukupkan bagi kita untuk hanya sekedar bisa menyuruh kepada yang ma'ruf saja, akan tetapi Allah lanjutkan lagi dalam ayatnya tersebut, wa tanhauna 'anil munkar. Dan yang lebih daripada itu semua adalah yang bisa mencegah daripada kemungkaran. Betul. Setiap orang dari kita bisa menyuruh yang ma'ruf. Tapi tidak semua orang dari kita bisa untuk mencegah kemungkaran. Makanya diawali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang mudah dulu. Dengan dakwah yang mudah. Dakwah yang mudah, yang biasa. Tapi baru Allah lanjutkan dengan yang di atasnya itu semua. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah daripada munkar. Karena kenapa? Karena kita ini hidup di zaman sekarang. Kita ini hidup bukan di zamannya Rasul. Kita ini hidup bukan di zamannya sahabat. Kita ini hidup bukan di zamannya tabi'in, wala tabi'in. Kita ini bukan hidup di zaman ulama-ulama salaf terdahulu, bukan. Tapi kita hidup ini di zaman sekarang, di zaman yang kemaksiatan, kemungkaran, kemunafikan itu bertebaran di mana. Nah, kalau seandainya tidak ada yang nahi anil munkar, maka siapa yang bisa mencegah kemungkaran yang makin merajalela? Makanya kesempurnaan umatnya bagi Rasulullah SAW yang digambarkan dalam ayat tersebut adalah yang amar bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Dan ini yang sulit. Makanya kalau ada ulama, misalnya ada ulama yang beramar ma'ruf, itu kita dukung.
Baik, bagus memang ulama yang beramar ma'ruf, baik, bagus, tidak salah. Tapi kalau ada ulama yang beramar ma'ruf, kemudian ada lagi ulama yang nahi anil munkar. Ini ulama sudah beramar ma'ruf dan dia mampu untuk nahi anil munkar, maka justru lebih bagus lagi. Betul. Itu justru lebih bagus lagi. Memang Allah yang memerintahkan seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah perintahkan. Bukan bagi Rasulullah SAW lagi perintahkan. Kalau Rasulullah kan jelas dalam hukum haram. Maka jadi Rasulullah dalam hukum haram kalau yughayyiruhu biyadi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Dzalika al-amru iman. Bagi Rasulullah SAW, kalau kamu melihat kemungkaran, maka jangan diam dengan kemungkaran. Kalau diam dengan kemungkaran, berarti tanda setuju dengan kemungkaran. Betul? Ada kemungkaran kita lihat, kita diam aja. Kalau seandainya digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW, idza ra'a minkum munkaran, kalau kamu melihat suatu kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka kamu ubah kemungkaran tersebut, kamu tolak kemungkaran tersebut biyadihi, dengan kekuatan. Kalau kita punya kekuatan, kalau kita punya kekuasaan, kalau kita punya bawahan kita ubah. Juga itu kita punya misalnya kita segala macam gerakan untuk berubah. Fa'illah yastati fa'bil lisan. Kalau nggak mampu dengan itu, maka dia dengan lisan, dengan ucapan. Fa'illah yastati fa'bil qalbi. Kalau saya nggak mampu dengan kekuasaan, nggak mampu dengan lisan, dengan ucapannya, maka dengan hatinya. Dzalika al-amru iman. Maka yang demikian itu adalah yang paling rendahnya iman. Jadi itu urutan-urutannya. Gak bisa itu dipisah-pisah, gak bisa digelapkan. Oh, yang bagus itu hanya ulama yang beramar ma'ruf saja. Kalau ulama yang mencegah dari kemungkaran itu kan ulama bisa. Ini adalah merupakan sunnatullah. Semua ayat yang ada dalam Al-Quran pasti ada kata-kata al-amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Al-amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Ini satu kalimat yang tidak bisa dipisahkan. Dua kata satu kalimat yang tidak bisa dipisahkan selama-lamanya. Tidak bisa. Dan tidak bisa disalahkan. Dari segi apa disalahkan? Ya, siapa yang bisa menyalahkan? An-nahy anil munkar. Siapa yang bisa menyalahkan? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak nahy anil munkar. Bukan amar bil ma'ruf. Makanya kita bingung. Kalau ada nahy anil munkar ini justru dimusuhi. Betul-betul orang mencegah kemungkaran di zaman goblok sekarang ini. Wayarhab al-fasad di zaman akhir, di zaman sekarang ini. Di zaman sekarang ini sudah goblok akhlak moral.
melaksanakan lebih tua kan? Terus kita mau diam kan? Kemungkaran, kemaksiatan, kerusakan yang ada yang terjadi. Oh biarin aja. Kita doain aja mudah-mudahan Allah kasih taufik dan hidayah. Seperti itulah. Jadi modal kita doain aja. Percuma bagi Rasulullah SAW itu berjuang, berkorban. Ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya keliru kalau seandainya ada yang tidak suka dengan adanya an-nahi anil munkar. Logikanya mestinya dia harusnya jauh lebih suka ketimbang yang hanya cuma modal bertolak ketika ada nahi anil munkar. Ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-mu'min sering berghadab. Walam yasifhu bi annahu la yaghdab. Jadi mukmin itu orang yang ketika dia cepat marah, maka dia cepat berubah. Jadi tidak bisa ada cerita. Makanya kalau ada seseorang, siapapun orangnya, berkata yang salah, berkata yang tidak pantas, maka buru-buru minta klarifikasi. Ya, kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Kalau di situ kita tidak dikatakan bahwa seseorang itu tidak memiliki sifat marah. Tetap memang ada. Tidak bisa dipungkiri. Seseorang itu memiliki sifat marah. Wakilai Allah Ta'ala wal-kalimin al-ghaibah, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Menahan amarahnya. Walaupun wal-faqirin al-ghaibah, dan tidak dikatakan wal-faqirin al-ghaibah, orang-orang yang hilang amarahnya. Karena apa? Karena amarah, nafsu, syahwat, marah dan lain sebagainya memang bagaimanapun tetap pasti bakal ada dalam diri seseorang. Karena manusia kan dibekali oleh nafsu dan syahwat dan lain sebagainya. Nafsu, ambisi, syahwat akan kekuasaan, tahta, harta, jabatan dan lain sebagainya. Takut dicopot, takut diganti dan lain sebagainya. Memang pasti ada ini. Semua orang juga pasti takut dicopot, takut diganti. Pasti ada. Itu memang manusiawi. Ya, manusiawi. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam qala laysa ash-shadidu bis-sur'ah innama ash-shadid alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasul
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Rasulullah, laisa syadid bis-sur'ah, bukanlah orang yang kuat itu orang yang pandai untuk bergulat, yang menunjukkan bahwa ini kekuatan saya, ini kehebatan saya, ini jabatan saya. La, innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Ketahuilah bahwa orang yang kuat itu adalah orang yang menahan nafsahu indal ghadab, orang yang menahan amarahnya, nafsunya ketika di waktu dia marah, tapi dia tahan. Marah, tapi dia tahan. Itu baru tanda kuat. Dan marah juga marah ada tempatnya, bukan marah yang gak ada tempatnya. Lihat kemungkaran marah, wajar marah. Lihat maksiatan marah, wajar. Yang gak wajar itu kalau melihat ada kemungkaran yang coba untuk diperangi, tapi malah justru marah. Itu yang kadang-kadang bingung. Umat jadi bingung. Jadi mau gimana? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Kahfi ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahu maulana al-azim. Ini ayat di surah At-Tahrim ayat 6 ini, mungkin ayat ini viral, ya, viral, ya, karena biasanya yang nyampainya ini biasanya ulama, tapi yang belum lama ini yang nyampainya ini adalah Bapak Pangdam Jaya kita. Saya senang sekali kalau ada seorang pembesar di TNI itu yang agamis. Saya senang sekali. Walaupun memang ada banyak kesalahan ayatnya. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah ampuni ya kesalahan dalam ini, insya Allah ya. Tapi saya apresiasi Bapak Pangdam kita ini seorang agamis. Ya ayyuhalladzina amanu, ya. Kata-kata amanu ini jangan dihilangkan, ya. Jangan ada tahriful Quran, ya. Jangan sampai merubah makna, merubah ayat, ya, yang ada dalam Al-Quran. Merubah harokat saja nggak boleh. Harokat pun boleh. Harokatnya, apalagi makrotnya, apalagi sampai sambungan ayat yang bilang. Kecuali kalau memang dalam proses belajar dia itu bagaimanapun kita menghargai itu.
Tapi alangkah baiknya kalau seandainya menyampaikan Al-Quran itu jangan sampai salah, apalagi sampai hilang. Kata-kata aman itu hilang. Karena ayat Al-Quran ini sensitif. Ayat Al-Quran ini sensitif. Ya, bila aman ini yang hilang. Aman. Ya, bila aman. Anfusakum wa ahlikum. Gambarannya Allah Subhanahu berkata dalam ayat tersebut, wahai orang-orang yang beriman, anfusakum, jagalah diri, wa ahlikum, dan jagalah keluarga, dari siksa. Wakuduhan nas wal hijarah, yang bahan bakar api neraka itu adalah dari manusia wal hijarah, dan dari batu batu. Alih pada itu ada Alkitab. Wilau yang keras, ya. Yang keras. Wilau yang kuat, yang keras. Yang para ayat itu layak Allah, tidak pernah bermaksud Allah. Baik lagi dalam ayat ini, dan selalu mengatakan akan diberikan. Jadi gambarannya itu jelas. Waktu bulan sudah jauh, bahan bakar di neraka ini ada di antaranya manusia dan batu-batu. Nah, ini manusia ada. Apakah manusia-manusia yang dijadikan sebagai bahan bakarnya api neraka itu kan siapa golongan mana? Makanya kita harus betul-betul jangan sampai kita ini jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, dan jauh dari warisannya bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita jauh dari warisannya Rasulullah. Siapa warisan Rasulullah? Warisannya Rasulullah adalah ulama. Ulama. Makanya bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada saya, inna aku ma'akotu al-munafiq al-munafiq al-alim bil-lisan. Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang aku takutkan pada akhir nanti di zaman umatku, ketahuilah bahwa aku tidak takut, tidak khawatir dengan orang-orang kafir, orang-orang kufar,
Mereka memang sudah jelas dengan kekafirannya, dengan keingkarannya, dan aku tidak akan pernah takut. Akan tetapi yang aku takutkan, yang aku khawatirkan adalah al-munafik al-alimul lisan, adalah bahagian daripada umatku. Mereka menjadi bahagian daripada aku, dan mereka yang munafik, mereka pintar dalam berlisan, akan tetapi tujuannya adalah menghancurkan dari agama Islam. Makanya Islam ini bisa kokoh, Islam ini masih bisa bertahan karena sebabnya masih ada yang memperjuangkan. Kalau seandainya sudah tidak ada lagi yang memperjuangkannya, akan hancur. Dan kebanyakan kejayaan Islam, hancurnya itu bukan dari orang-orang kafir, bukan dari orang-orang kafir, akan tetapi hancurnya Islam itu malah justru dari dalam diri. Makanya digambarkan innal munafiqin fi darkil asfali minan nar. Makanya orang-orang munafik itu posisinya itu fi darkil asfali, jauh berada di paling bawah minan nar, dari api. Kemudian Imam Ibn Ruslan juga menggambarkan wa alimu bi ilmihi lam ya'malan mu'addalu min qabli ubadil batal. Seorang ulama, orang yang alim, lakinnahu la ya'mal bi ilmihi, akan tetapi dia tidak mengamalkan dengan ilmunya. Dia tidak menjalankan syariat, dia tidak memperjuangkan agamanya, maka mereka itu diajak oleh Allah bagai obat sebelum penyembah berhala. Ya'lam makin layak lagi. Dia mengerti, dia tahu, tapi dia tidak jalankan. Dia biarkannya dari umat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang cinta dengan ulama, cinta dengan Allah, cinta dengan Rasulullah, cinta dengan dzurriyyah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sayyidina Muhammad, Allahumma sayyidina Muhammad, Allahumma sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummat sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad wa alihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ulama'ina, Allahumma salli ulama'ina, Allahumma barik ulama'ina, Allahumma sallimhum, Allahumma barik umurahum ya Rabb, Allahumma qadhhum ya Rabb. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad wa alihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salah.